Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa? Sebentar ya teman-teman semuanya. Sebentar. Aku nggak tahu gimana ya letaknya. Maaf ya teman-teman semuanya, kita lanjutkan untuk malam kali ini. Karena begitu banyaknya teman-teman yang hari ini itu mempertanyakan tentang rasa bersalah ya teman-teman semuanya. Maka kali ini malam ini saya membuat sebuah video untuk teman-teman semuanya yang sekarang ini mungkin mengalami rasa bersalah yang sangat besar sekali di dalam dirinya ya. Supaya nanti kita itu akan bisa lebih mudah untuk paham, kita akan bisa lebih mudah untuk menerima rasa bersalah ini. Karena ketika saya mengatakan Waalaikumsalam Bunda, kasih Bun, ketika kita mengatakan bahwa terima rasa bersalah itu, pasti kita nggak bisa menerima ya, dan itu pasti ya, nggak bisa menerima rasa bersalah ini gitu. Nah makanya kenapa ini ada sebuah alur supaya kita bisa menerima rasa bersalah itu ada caranya ya. Nah cara yang pertama kita untuk menerima rasa bersalah ini adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada pikiran kita terlebih dahulu. Nah ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada pikiran kita ya, disitulah pikiran ini mulai tunduk dan oke, oh iya, dia sudah tidak mengunci lagi dan dia untuk bisa menerima diri sendiri, menerima rasa bersalah itu akhirnya dia itu lebih gampang ya. Makanya pintunya itu pertama kali adalah dari pikiran kita ya, dipahamkan dulu nih pikirannya nih gitu ya. Maka di sini saya membahas tentang apa sih rasa bersalah itu ya. Apa sih rasa bersalah itu teman-teman gitu. Nah sebenarnya selama ini kita itu merasakan rasa bersalah yang luar biasa. Itu sebenarnya dari banyak sekali dogma ya, dogma masyarakat, dogma agama juga ya. Misalkan ya contohnya kita bisa lawan orang tua ya. Kita melawan orang pasti. Kita sudah tidak berani melawan orang tua ya. Karena sudah diberi pemahaman bahwa nggak boleh melawan orang tua, durhaka. Dosa durhaka sama orang tua. Anak-anak kecil itu dikasih tahu bahwa kalau kamu melawan orang tua, kamu akan merasakan ada dosa, kamu akan kualat sama orang tua. Begitu ya. Sedangkan sebenarnya semua orang itu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Dan seorang anak pun sebenarnya tidak harus berbakti seperti itu ya. Gitu, seharusnya itu prinsipnya adalah orang tua berbakti sama anak dan kemudian anak itu akan berperilaku sama seperti orang tua memperlakukan anak. Tapi kenyataannya anak kecil itu justru berbakti sedangkan kita tidak tahu sikapnya orang tua itu seperti apa. Sehingga di sini itu tidak benar ya bahwa sebenarnya kita itu harus berbakti ya. Ya, gitu. Maka kenapa di sini kita harus ngelepasin rasa itu bahwa kebahagiaan orang itu ditentukan pada dirinya sendiri. Kita tidak pernah bisa membahagiakan orang lain dan kita juga tidak pernah bisa menyakiti hati orang lain. Walaupun misalkan di sini ya, saya sedang omongan sama Bunda Lilis. Misalkan saya ngomong sama Bunda Lilis sampai ngamuk-ngamuk gitu ya Bunda ya. Bunda Lilis marah nih ya, Bunda Lilis marah nih. Bunda Lilis terus nyalahin ya. Ih Mbak Nisa tuh marah-marah sama aku nggak terima aku dimarah-marahi. Sebenarnya saya tidak pernah menyakiti hati Bunda Lilis ya, gitu. Walaupun saya membentak aslinya. Karena sebenarnya rasa marah itu sudah ada di dalam dirinya kita semuanya. Nah orang lain itu datang untuk men-trigger gitu loh. Jadi dia itu seolah-olah itu juga akhirnya men-trigger kita kan. Akhirnya saya marah gitu. Akhirnya saya marah nih. Itu otomatis karena tarikan energi. Maka di sini jangan merasa bersalah ya. Sebenarnya ya, maka di sini kita harus paham dulu alur dari semua ini sehingga kita bisa melepaskan rasa bersalah kita ini bahwa kita tidak ada kewajiban membahagiakan orang lain sama sekali, tidak akan pernah bisa. Anak itu membahagiakan orang tua pun juga tidak pernah bisa
ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku harus bahagiain orang tua, tidak. Setiap orang tuh harus membahagiakan dirinya sendiri. Kita harus punya ketegasan diri bahwa setiap orang tua juga harus bahagia dengan dirinya sendiri. Nggak bisa aku bahagiain orang tua. Ya aku punya kewajiban mungkin ya. Mungkin misalkan orang tuaku tuh nggak punya uang. Ya aku berkewajiban misalkan ya memang naluri ya pasti tak kasih uang gitu. Tapi untuk emosi ya, tentang emosi, tentang kita bahagia, sedih itu sudah tidak ada lagi kaitannya kita harus bahagia dengan emosional seperti itu. Kalau kewajiban oke gitu ya. Misalkan orang tua kita tidak punya uang buat makan ya kita itu ngasih. Ya, kita itu ngasih uang buat makan orang tua. Tapi jangan pernah kita ya membahagiakan gitu loh. Jadi nggak bisa kita itu bahagiain orang tua. Kita juga nggak pernah bisa loh sebenarnya itu nyakitin hati orang tua ya. Walaupun kita itu misalkan nggak manut sama orang tua gitu loh. Karena itu emosionalnya masing-masing ya. Itu emosionalnya masing-masing, jadi tidak bisa kita nyuruh apa ya. Misalkan saya pun punya anak dan saya menyuruh anak saya itu bahagian, saya nggak pernah bisa. Maka di sini kita bisa kan ngelepasin rasa bersalah itu bahwa aku tuh durhaka misalkan ya. Aku tuh kalau dikasih tahu nggak nurut itu bisa kita lepaskan loh gitu. Ya, karena sebenarnya orang tua itu kan pengen kita nurut ya. Jangan kita itu enggak pernah nurut misalkan. Karena kita sudah berprinsip hidup. Nah, inilah kita perlu tegas ya. Jadi tidak semua itu durhaka gitu ya. Kita enggak manut itu bukan durhaka, tapi itu adalah jangkar diri kita. Untuk apa? Melindungi diri sendiri tentang emosional ya, tentang emosi gitu ya. Gitu. Tapi untuk tentang duit, misalkan makan lah, kebutuhan itu kita bantu. Kita bantu memang karena kita kan manusia ya. Kita masih manusia. Orang tua kita juga manusia, jadi kan sisi manusiawinya juga masih ada. Nah, karena sisi manusiawinya itu masih ada, otomatis ya kita bantu. Tapi kalau tentang emosional ya, tentang hak hidup kita ya, prinsip kehidupan, kebahagiaan ini itu benar-benar lepaskan itu semuanya karena itu tidak ada tanggungan. Kita tidak pernah bertanggung jawab membahagiakan gitu loh. Jadi orang tua itu bahagia itu bukan urusan kita sebenarnya ya. Orang tua kita kok nggak bahagia dengan kita itu urusan dia sendiri ya gitu. Kalau misalkan orang tua kita pengennya kita jadi dokter tapi aku nggak mau jadi dokter, aku tuh pengennya jadi guru, orang tua kita sedih terus kita mau nuruti orang tua ya nggak bisa ya, nggak pernah bisa karena ini hidupku gitu ya. Saya hidup di sini tuh diadakan sama orang tua, saya tidak hadir sendiri penginku ya. Jadi aku tuh bukan penginku tuh datang ke sini, aku itu dihadirkan loh dengan cinta kasihnya orang tua loh gitu. Dengan cinta kasihnya orang tua inilah aku ada. Berarti kan aku di sini pun aku tidak merasa bersalah karena orang tua aku melahirkan aku, karena aku diadakan oleh orang tua aku gitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Otomatis apa? Aku nggak merasa bersalah ya. Aku bisa melepaskan bersalahku ini. Dan semakin teman-teman tidak merasa bersalah dan bisa melepaskan itu, semakin akan mudah kehidupannya teman-teman semua. Karena kita melepaskan rasa bersalah ini adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Nah, cara kita mencintai diri kita sendiri dengan apa? Melepaskan rasa bersalah. Ya, rasa bersalah pada orang tua, kepada siapapun ya. Nggak ada tanggung jawab emosionalnya. Ya, sama mereka semuanya. Sudah tidak ada. Jadi jangan merasa bersalah ya. Gitu. Jangan pernah merasakan bersalah bahwa aku pernah melakukan salah. Maksudnya salah itu dalam artian emosional ya. Emosional tuh maksudnya bukan tentang misalkan nyolong gitu ya. Bukan yang tentang kriminal ya. Tapi tentang emosional hati gitu loh. Tentang misalkan kita kok ngomong apa orang tersinggung ya itu urusannya dia. Ya orang tersinggung. Kita ngomong apa itu urusannya dia. Dia punya pendaman emosi sendiri. Makanya jangan merasa bersalah hal seperti ini. Ya, hal-hal seperti ini misalkan kita omongan tuh ceplas-ceplos ya. Misalkan kita itu nggak pernah balas WA kayak gitu tuh udah usah merasa bersalah ya. Karena memang urusan dia, ini urusanku kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita sudah punya pemetaan diri yang tepat
ya, sehingga kita lebih gampang nih menjalani kehidupan ini dengan berbagai versi manusia, dengan berbagai lingkungan yang seperti ini. Kita sudah punya pondasi diri yang kuat, sehingga sisi emosional kita lebih gampang untuk tidak ada di ranah merasa bersalah kayak gitu. Karena ketika teman-teman merasa bersalah yang luar biasa ya, itu sangat-sangat membuat teman-teman tuh sangat down gitu ya. Sangat ngedown banget energinya. Jadi jangan merasa bersalah seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman semuanya di sini bisa melepaskan rasa bersalah kamu ya semuanya, dan memetakan ini semuanya, mana sih yang perlu aku merasa bersalah dan mana sih yang enggak, sehingga ini lebih mudah kita menjalani kehidupan ini ya dalam sehari-hari. Jadi kita sudah bisa memetakan bahwa ini dogmanya, ini enggak, itu sudah paham ya. Seperti itu. Ini kalau kita belajar tentang ilmu kehidupan ya, kita lepas dari semua hal-hal yang bukan tentang agama dan lain-lain ya. Di sini moralitas, ini tentang ilmu energi, ini tentang ilmu alam semesta, ini tentang semua keilmuan yang akhirnya seperti ini loh, kenyataannya seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita mau bahas lebih lanjut sebenarnya masih panjang ya, masih panjang banget ya. Tapi kali ini kita akan belajarnya tentang ini aja, melepaskan rasa bersalah dulu ya. Nanti bertahap selanjutnya rasa apa lagi seperti itu. Jadi otomatis tidak perlu mikirin banget orang lain gimana responnya, karena memang itu urusan emosi dia dengan dirinya sendiri, bukan urusan aku. Jadi otomatis kita lebih longgar, kita lebih lega, kita nggak enakannya itu akhirnya menyingkir ya. Nggak enakannya itu menyingkir, kita punya ketegasan diri, dan inilah loh ya nilai kita yang mahal itu apa, punya ketegasan diri ya. Kita sudah punya pagar diri, kita sudah mulai sadar mencintai diri sendiri dengan cara itu, melindungi diri sendiri. Kita dulu yang tidak pernah berdaya ya, kita tidak pernah berdaya, sekarang kita sudah mulai berdaya ya. Karena apa? Kita sudah berproses belajar kesadaran, sehingga kita tahu memilah-milah mana yang oke, mana yang tidak, mana yang ini ilmu kehidupan, ini yang tidak. Kita sudah mulai berproses di situ dan aplikasikan di ilmu kehidupan teman-teman semuanya. Semoga meringankan beban jiwanya teman-teman semuanya, karena semakin teman-teman merasa bersalah, maka semakin beban jiwanya teman-teman itu akan semakin kuat, semakin mentalnya down, semakin apatis ya, nggak berdaya, semakin low banget gitu ya. Jadi jangan salahkan diri kamu, karena diri kamu sudah hebat luar biasa. Jangan pernah menyalahkan diri kamu, oke? Jadi apresiasilah diri kamu dengan luar biasanya, sehingga disitulah kamu mencintai dirimu, tangki cintamu semakin tumbuh, semakin banyak, semakin bisa meluber. Akhirnya kamu bisa memberikan cintamu tanpa syarat kepada orang lain di luar diri kamu. Seperti itu ya kira-kiranya teman-teman semuanya untuk materi di malam hari ini. Ya nanti saya akan upload juga di YouTube ya. Semoga bermanfaat. Selamat menjalani ibadah puasa ya. Dan kalau mau istirahat juga selamat beristirahat. Besok pagi bisa untuk sahur lagi. Kita selalu upgrade tiap hari ya. Kalau teman-teman yang baru gabung di sini bisa lihat channel YouTube-nya Zero Ismi. Di situ sudah banyak banget video ya. Ada 188 video yang sudah diunggah di situ. Ya, bisa lihat semuanya materi-materinya yang pengen didapatkan di situ. Begitu ya teman-teman semuanya. Makasih ya Bunda Lili, semoga bermanfaat ya Bunda, dan teman yang mau mendapatkan ilmunya ini. Semoga membantu kita, meringankan kita supaya jiwa kita semakin ringan, karena kalau kita jiwanya semakin ringan, maka kita akan lebih mudah selaras dengan semesta dan keberlimpahan terasa dari dalam diri kita. Ya otomatis keluarnya juga akan terasa lebih terasa nyata gitu ya. Karena sekarang kan banyak banget yang terbelenggu dengan rasa bersalah ya. Ya terutama takut dosa lah, takut ini loh, dampak sosialnya lah, itulah makanya harus membuat jangkar diri yang kokoh, apa itu arti kehidupan yang sebenarnya, sehingga ketika kita berada di luar di dunia sosial kita sudah akan kokoh ya, kita tidak akan ikut arus orang lain seperti itu. Sama-sama Bunda ya, terima kasih ya sudah dulu ya, karena sudah malam.
Selamat istirahat dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.